Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rusniwati ya. Rusniwati di Makassar ya. Rusniwati di Makassar yang bertanya, "Dok, saya usianya 41 tahun, ada benjolan di tepi anus ya. Dan saya sudah 1 bulan ini minum obat dari dokter. Masih kambuh-kambuhan, sering panas, nyeri, dan gatal ya. Ini bagaimana ya dok ya?" Saya akan jelaskan begini ya, Rusniwati di Makassar. Tapi sebelumnya saya ingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi yang mau ikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya. Begini Rusniwati ya. Benjolan di tepi anus itu bisa disebabkan oleh karena beberapa sebab ya. Yang paling banyak adalah 2 hal, yaitu wasir luar dan visura ani. Wasir luar itu munculnya tiba-tiba bengkak dan nyeri saat terjadi. Kemudian dia akan berangsur-angsur dalam beberapa hari ya, kempes dan tidak nyeri. Itu wasir luar. Tonjolan kulit atau skin tag karena wasir luar. Tetapi ada tonjolan kulit yang disebabkan bukan karena wasir luar, tetapi karena visura ani atau luka robek di tepi anus. Itu ditandai sebelumnya adalah BAB yang keras dan kemudian sakit sekali. Dan kemudian setiap BAB selalu nyeri, yang kemudian tidak sembuh-sembuh, yang kita sebut kronis, dengan tanda ada skin tag atau tonjolan kulit. Kemudian muncul tonjolan kulit. Jadi diawali dengan BAB yang keras, kemudian nyeri, kemudian berulang-ulang terjadi, kemudian baru muncul benjolannya. Itu karena visura ani yang kronis ya. Bagaimana cara pengobatannya atau penanganannya? Sekarang kalau untuk wasir luar dibiarkan saja. Jadi akan sembuh dengan sendirinya, kempes walaupun meninggalkan tonjolan kulit. Kalau tidak ada keluhan, tidak ada gejala lagi, dibiarkan. Ya, yang penting BAB tidak boleh keras, kita tidak boleh diare ya. Cegah makanan-makanan yang membuat kita keras BAB atau membuat kita diare ya, karena kita akan mengejan sehingga wasir luar bisa kambuh lagi. Nah, sekarang kalau visura ani ya tetap yang pertama BAB tidak boleh keras ya, itu syarat utamanya. Karena kita tahu yang namanya visura ani itu robekan di kulit anus karena karena BAB yang keras dan karena cengkraman klep dalam anus kita yang kuat ya. Maka mutlak tidak boleh BAB keras. Terus bagaimana cara menyembuhkan? Kan ada gejalanya 2 kalau visura ani, ada tonjolan kulit dan nyeri. Yang penting nyerinya sembuh dulu ya. Untuk nyeri bisa ditetesi obat ya, untuk menumbuhkan jaringan yang baru di lukanya sehingga dia sembuh, terjadi epitelialisasi atau kulit yang baru, kemudian dia sembuh, tidak nyeri lagi. Tetapi tonjolan kulitnya masih ada ya. Kalau dengan ditetesi obat itu tidak sembuh ya, kemudian disuntik ya dengan sclerosing agent supaya fibrosis, dan diharapkan dia tidak ikut bergerak lukanya. Kemudian yang sclerosing adalah otot klep dalam di daerah itu, kemudian lukanya akan difasilitasi untuk sembuh karena tidak ikut bergerak, buka nutup begitu ya. Tetapi tonjolan kulitnya juga masih akan tetap ada ya. Yang penting sembuh dulu ya. Atau mau dioperasi, kalau operasi ya sekalian kulitnya nonjol itu dibuang ya, kemudian dilakukan lateral internal sphincterotomy atau memotong otot klep dalam di bagian samping, atau di tengah yang namanya midline sphincterotomy, midline internal sphincterotomy ya. Kalau itu LIS, ini midline sphincterotomy yang di tengah ya. Jelas ya, itu teknis saja. Jadi kalau penyebabnya adalah visura ani itu ada 2 hal, mau sembuh tetapi tonjolan kulitnya ada, yaitu dengan ditetesi obat atau dengan disuntik. Tetapi kalau mau sembuh dan benjolan kulitnya juga nggak ada, ya operasi ya, namanya visurektomi dengan lateral internal sphincterotomy ya, dengan LIS atau dengan midline sphincterotomy. Jelas ya? Semoga ini menjawab pertanyaan dari Rusniwati di Makassar. Dan saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab, upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan
Yang mau ikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya.